Shalom, nama saya Teresia Sesa Natasha dari lingkungan Spius 9 wilayah 8. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini jangan pernah berhenti mengucap syukur. Amsal 27 ayat 7 berkata, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Bagi kebanyakan orang yang sudah punya banyak segala kebaikan, kalau diberi hadiah mereka kurang menghargai, kadang lupa berterima kasih. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak banyak mempunyai, barang sekecil apapun bagi mereka sangat berarti. Contoh anak-anak yang mempunyai orang tua yang lengkap, yang mengasihi mereka, yang menyekolahkan mereka, yang merawat mereka, melimpahkan kasih sayang buat mereka. Kadang mereka kurang bersyukur, berbeda dengan anak yang hidup sendiri. Mereka, apa yang mereka terima, apapun itu, sekecil apapun, mereka mengucap syukur berterima kasih. Kalau kepada manusia yang kita lihat saja kita tidak bisa berterima kasih, mengucap syukur, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Jangan pernah berhenti belajar untuk menghargai pemberian orang lain sekecil apapun itu. Pertolongan, sekecil apapun jangan pernah menjadi biasa dengan kebaikan mereka. Kita harus terus belajar mengucap syukur, berterima kasih, sekalipun pemberian itu tidak berarti buat kita. Percayakah Anda bahwa ada satu kata ajaib yang kalau kita ucapkan kata ini terus-menerus setiap saat, maka hidup kita akan berubah, berkat akan bertambah, dan kita akan lebih bahagia. Apakah satu kata ajaib itu? Kata ajaib itu ada rasa syukur. Siapa yang memiliki rasa syukur, dia akan diberi lebih banyak. Bagaimana caranya agar kita dapat selalu mengucap syukur? Yang pertama adalah jangan serakah. Orang yang serakah itu tidak mengerti kata cukup. Pemberian kita sebanyak apapun itu biasa. Amsal 25 ayat 16 berkata, kalau engkau memakan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu engkau memuntahkannya. Kalau orang jadi kekenyangan, biasanya makanan jadi kurang nikmat. Maksudnya di sini ketika kita mendapat berkat, kita jangan serakah. Kita ambil secukupnya. Kalau kita bisa memberkati orang lain di sekitar kita, mari berbagilah. Supaya kita tahu jadi orang yang mengucap syukur. Karena orang yang serakah, seberapa banyak yang diberikan kepadanya, gak akan ada cukupnya. Jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Terkadang banyak orang yang menerima banyak berkat, tapi mereka lupa dengan Tuhan. Orang-orang yang tinggi hati, ketika mereka diberikan, biasanya lupa dari mana mereka berasal. Dan mereka melupakan pertolongan Tuhan yang menjadikan mereka kaya hari ini. Ulangan 8 ayat 11-14 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiamkannya. Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah persik, dari rumah perbudakan. Dalam ayat ini kita diajarkan jangan pernah lupa kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur setiap pagi, siang, sore, malam, setiap saat. Jangan bersungut-sungut dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Mungkin di saat seperti ini keadaan semuanya gak enak buat kita. Mari kita tetap belajar mengucap syukur. Dengan bersyukur, berkat kita akan bertambah dan akan membuat kita lebih bahagia. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.
segan